RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama kami di Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong di akhir pekan Sabtu. Dan pagi hari ini kita coba berbincang persoalan bersihkan sampah, hindari banjir. Mengingat beberapa hari yang lalu Kabupaten Toli-Toli dilanda banjir dan sejumlah fasilitas umum yang ada di daerah ini terkena dampaknya atau terkena imbasnya daripada banjir tersebut. Selain sedimentasi yang banyak mengendap di sungai, di saluran drainase atau kata kerennya got, juga masih banyak sampah-sampah yang ada di saluran atau di drainase seperti itu. Sehingga ini menjadi salah satu penyumbang daripada terjadinya banjir di Toli-Toli. Pagi hari ini kita akan coba memperbincangkan hal tersebut bersama dengan sejumlah narasumber, yakni pertama ada pegiat lingkungan atau Ketua Trust Hero Kabupaten Toli-Toli, Bapak Masrin Gafar. Kemudian juga kita tinjau dari sisi agamisnya seperti itu. Ada penyuluh agama di Kabupaten Parigi Motong, Bapak Ustadz Amir Dacin. Dan juga ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sudirman Lagora. Mungkin lebih awal saya sapa dulu Pak Ustadz Amir Dacin yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kabarnya pagi hari ini Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kita juga sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Pak Sudirman Lagora. Assalamualaikum Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Sudirman ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Sudirman lebih awal nih. Pak Sudirman, ini kalau kita melihat lagi-lagi banjir di Kabupaten Toli-Toli terjadi beberapa hari yang lalu, itu salah satu faktornya lagi-lagi biang keroknya seperti itu, selain sedimentasi juga adanya material sampah di saluran, di drainase. Ini bagaimana dulu ini Pak, dari Dinas Lingkungan Hidup melihat fenomena ini Pak? Dan apa langkah yang dilakukan untuk menyadarkan Pak masyarakat kita agar tidak menggunakan got, sungai sebagai tempat pembuangan sampah, Pak Sudirman? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga assalamualaikum Pak yang pegiat lingkungan. Jadi begini, memang Toli-Toli ini hampir setiap tahun menjadi ajang tamu yang tadi undang, yaitu banjir. Nah, menyikapi banjir ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan. Yang pertama, selain pendangkalan sungai terjadi di beberapa daerah aliran sungai, baik sungai maupun sungai besar. Yang kedua, memang masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penanganan sampah rumah tangga atau sampah yang lainnya yang dimana dibuang di setiap selokan atau sungai. Yang selanjutnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membersihkan saluran-saluran yang ada di depan rumahnya masing-masing. Kita lihat di Toli-Toli ini, kita punya hari Jumat untuk melakukan kerja bakti gotong royong. Ini salah satu yang menarik ya. Tapi sayangnya kan hanya ASN yang melakukan, tapi masyarakat itu sendiri yang punya halaman rumah tidak ada rasa peduli dalam rangka membersihkan kegiatan ini. Nah, ini fenomena yang terjadi. Untuk itu saya simpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pembuangan sampah tidak sembarangan sampah itu harus menjadi satu perhatian itu. Nah, untuk itu saya harapkan pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, khususnya wilayah Bolan, tadi kita membuang sampah di tempatnya, di mana ada TPS, terus ada tong-tong sampah. Kalau tidak tong-tong sampah lah, kita secara gotong royong membuat tong sampah sendiri di rumahnya masing-masing supaya ada. Nanti kita yang angkut, Pak. Nanti kita. Iya, penyadaran dari kita sendiri, Dinas Lingkungan Hidup sebagai stakeholder terkait di Kabupaten Toli-Toli, seperti apa pula Pak yang dilakukan agar
ya masyarakat kita meskipun yang Pak Sudirman katakan tidak memiliki tempat sampah, artinya membuat tempat sampah sendiri kemudian membuangnya di tempat sampah seperti itu agar tidak menjadi salah satu penyumbang banjir seperti itu, Pak Sudirman. Ya, jadi Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan sosialisasi secara person ya pada orang-orang untuk dapat membuang sampah pada tempatnya yang sudah disiapkan. Yang kedua, itu yang kita lakukan. Hanya memang secara terorganisir itu kita belum lakukan. Insya Allah tahun 2022 kita akan coba secara kontinuitas ke RT kita kumpul seluruh masyarakat, pemuda-pemuda dan sebagainya untuk cinta lingkungan. Baik, saya ke Pak Ustadz Amir Dacin. Pak Ustadz, ini bagaimana lagi nih Pak Ustadz pandangan agama, khususnya agama Islam terkait dengan etika masyarakat kita yang masih banyak membuang sampah tidak pada tempatnya. Dalam kacamata Islam, seperti apa Pak Ustadz lebih awal? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan penonton kita. Silakan Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya. Terputus tadi Pak, bagaimana? Iya, ini Pak Ustadz, bagaimana lagi pandangan agama kita nih, Islam, terkait dengan ini masih adanya masyarakat yang mungkin membuang sampah bukan pada tempatnya, menggunakan sungai, menggunakan drainase dan lain sebagainya. Ini pandangan Islam seperti apa ini lebih awal ini Pak Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dalam Islam telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling gotong royong menjaga lingkungan hidup kita, menjaga di sekitar kita supaya tidak tercemar apalagi dapat mengundang datangnya bencana. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bekerja samalah, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan. Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Iya Pak Ustadz. Iya, mungkin masih bersama kami Pak Ustadz Amir Dacin dari Kabupaten Parigi Motong. Ya, mungkin jaringan yang tidak bersahabat pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi. Saya coba ke Pak Sudirman, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Pak Sudirman. Ini kalau kita lihat juga memang banyak masyarakat kita, masih banyak masyarakat kita yang acuh tak acuh, kemudian juga seperti yang Pak Sudirman sampaikan bahwa meskipun bekerja di depan rumahnya hanya cuek saja seperti itu. Nah, penyadaran dari kita seperti apa Pak yang dilakukan agar masyarakat mau bergotong royong minimal 1 minggu 1 kali lah Pak, seperti itu Pak? Iya. Jadi kegiatan gotong royong membersihkan Jumat bersih itu sudah bagian dari sosialisasi secara faktual pada masyarakat. Sebenarnya itu kan arahnya Pak Bupati dan Pewakil itu adalah supaya masyarakat merasa ikut dalam pembersihan karena kita sudah terlibat di sana supaya masyarakat secara hati nurani dia bisa ikut tanpa harus dipaksa karena kita sudah bersihkan halaman rumahnya. Tapi ternyata memang belum. Memang proses kesadaran ini memang membutuhkan waktu, butuh kesabaran. Tetapi pemerintah tidak pernah tinggal diam, tetap melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya positif dalam rangka membersihkan toli-toli. Iya, baik. Dan yang kedua, silakan Pak Sudirman. Dan yang kedua, mungkin juga Pemda juga sudah akan melakukan, ada rencananya Pak Wakil kemarin menyampaikan bahwa akan melakukan penanaman di daerah-daerah pinggiran sungai, khususnya daerah Tuilei dan sekitarnya daerah atas. Ini salah satu juga terobosan yang bagus, karena bagaimanapun daerah hulu itu harus kita jaga. Baik, ditahan dulu informasinya Pak Sudirman ya. Saya ke Pak Masrin Gafar, pegiat lingkungan atau Ketua Trust Hero Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Masrin. Ya, mohon mikrofonnya dibuka Pak. Kami tidak bisa mendengar jelas suaranya Pak Masrin di studio.
Ya, halo, Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad, Pak Masrin. Iya, ya. Baik, Ahmad. Pak Ya, Masrin, Ahmad. pagi ini kita coba berbicara persoalan sampah, di mana ini kalau kita melihat juga menjadi salah satu penyumbang kemarin daripada terjadinya banjir di wilayah kita yang merendam sejumlah fasilitas umum. Yang awalnya saya tanyakan ke Pak Masrin, kok sampai terjun ya menjadi pegiat lingkungan? Apa yang melatar belakangi sehingga seorang Masrin Gafar terjun menjadi pegiat lingkungan seperti itu? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Eh, sebelumnya ya, ini persoalan sampah yang ada di Toli. Setiap aktivitasnya kita keseharian berpotensi itu untuk menyumbang sampah ya. Saya terjun langsung di kalangan ya, untuk komunitas penggiat lingkungan Transero Toli-Toli. Kan Transero ini berdirinya sudah 7 tahun, Transero Indonesia yang bekerja sama dengan seluruh dunia. Ya. Saya melihatnya potensi Toli-Toli ini juga termasuk penyumbang sampah tergantung dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ya. Terkait dengan yang kemarin itu, karena ini tidak ada kepedulian antara masyarakat dan juga pemerintah, saya melihatnya jarang memberikan edukasi pemahaman terkait dengan penanggulangan sampah ini di Kabupaten Toli-Toli. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Kalau tadi Pak Sudirman mengatakan itu ya betul juga kalau kita itu. Tapi kalau kami di penggiat lingkungan sering terjun ke lapangan itu menanyakan langsung kepada masyarakat. Kenapa sih sampahnya itu terbiar ya di depan rumah, buang sembarangan, tidak buang pada tempatnya? Ya, masyarakat kadang mengatakan begini, Pak. TPS-nya, tempat pembuangan sementara itu jauh dari mereka. Kemudian pengangkutan, ya pengangkutan itu kadang lambat, kadang ini, jadi itulah menjadi penumpukan sampah sehingga sampah itu kadang yang di pesisir sungai ya, bantaran sungai itu membuang saja ke sungai sehingga dia. Iya. Jadi kita juga itu kadang ke bagian pesisir ya, masyarakat pesisir mengatakan itu sampah yang naik ke pantai itu titipan ya, titipan dari luar. Padahal itu kalau menurut kami penggiat itu bukan titipan dari luar, yang dari darat, yang dari darat itu dibawa air laut turun ke laut. Nah, itu kami sangat khawatir dengan biota laut hari ini, karena banyak juga penemuan. Kami juga gabung dengan Bugi ya, gabung dengan Bugi Bank Sampah Mandiri Toli-Toli. Kemarin itu ada penyelaman. Penyelaman itu mereka menemukan satu ikan ya, ketika mereka lihat dalam perutnya itu ada masker yang ada di dalam. Ini sangat luar biasa. Ya, terkait dengan kemarin adanya banjir dengan potensi hujan yang luar biasa itu. Kami juga mengadakan surveinya itu ya, karena saluran air ini tersumbat dengan sampah. Tersumbat dengan sampah plastik, sampah rumah tangga, segala macam. Makanya kami turun kemarin juga edukasi dengan masyarakat, termasuk dengan teman-teman Transhero dengan aliansi lain itu melihatnya sampah ini harus kita kerja sama dengan instansi pemerintah. Kalau saya sih membuat satu harapan kepada pemerintah itu memberikan sosialisasi tentang penanganan sampah, bukan hanya mendirikan satu TPS saja, atau hanya memberikan satu argumen bahwa membuang sampah itu ada undang-undangnya, akan dihukum ya, bukan seperti itu lagi. Jadi, artinya harus terjun langsung kepada masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, buang sampah. Kalau ada sampah yang perlu kita recycle kembali, kita itu menambah satu ekonomi terhadap masyarakat. Baik. Selama ini kalau Pak Masrin sendiri fokusnya di sampah apa seperti itu, dan edukasinya sudah dilakukan di mana saja Pak Masrin di wilayah Toli-Toli, Pak? Ya, alhamdulillah saya juga ada berperan juga di instansi Universitas Madako sebagai dekan Sospol ya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya. Jadi saya itu mengedukasi juga mahasiswa itu terkait dengan tridharma perguruan tinggi, pengabdian terhadap masyarakat. Ya itu. Jadi kita mengadakan edukasi ini sudah lintas ya.
berapa desa yang kami masuki, Hmm. termasuk dengan penanaman mangrove juga kami lakukan ya, untuk mengatasi abrasi. Ya, kerjasama dengan Angkatan Laut, kerjasama dengan Polri. Ya, yang paling giatnya kami lakukan kalau ada luang waktu dalam 1 minggu, itu kami kadang komunikasi dengan Delta, ya, meminta bantuan alat transportasi itu, pengangkutan. Ya. Baik, ditahan informasinya Pak Masrin, saya ke Pak Sudirman Lagora lagi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli. Pak Sudirman. Siap. Ya, ini menarik sekali Pak. Apa yang sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Pak Masrin tadi, ya lagi-lagi tentu berbicara persoalan bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat kita untuk tidak membuang sampah. Namun di sisi lain, ya kita juga tidak menutup mata ya, masih kekurangan armada sampai sejauh ini. Kondisinya memang seperti itu, Pak Sudirman ya. Ya, jadi terima kasih ada masukan dari pegiat lingkungan Pak Masri. Ya, toh, memang persoalan kebersihan lingkungan ini satu hal yang sangat mendasar dan kompleks masalahnya. Karena selain masyarakat, stakeholder juga dibutuhkan kerjasamanya. Nah, berkait dengan TPS yang jauh, memang itu kendala juga, karena kendala juga pertama pembiayaan pembuatan TPS. Yang kedua, tempat TPS juga itu jadi masalah, karena ada beberapa tempat itu ditolak oleh masyarakat karena baunya. Nah, kenapa berbau? Karena memang kita sedikit agak lambat untuk mengangkut, karena armada kita yang terbatas, kedua armada kita juga ada yang sudah tua. Tapi walaupun demikian, kita tetap berupaya secara maksimal untuk melakukan bagaimana toli-toli ini bersih, bebas dari sampah, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ya, artinya Pak Sudirman bahwa memang bisa dikata kendala besar yang Dinas Lingkungan Hidup hadapi adalah memang bahwa armada kemudian juga personil yang kurang sampai sejauh ini. Mungkin seperti itu, Pak? Ya, kalau personil kita sudah lebih dari cukup. Saya lihat dalam pembagian sudah lebih dari cukup. Cuma kita memang armada kita yang tidak maksimal bekerja. Itu yang pertama, tidak maksimal bekerja. Memang ada harapan kami ke depan adalah mudah-mudahan ini penentu kebijakan bisa menyetujui itu, kita akan melakukan pengangkutan sampah itu 1 hari 2 kali. Ntar kita hanya 1 kali untuk pengangkutan sampah. Nah, kalau 2 kali pengangkutan sampah ada konsekuensinya. Pertama dana, berarti harus kita beri dia biaya atau lebih, termasuk gaji, termasuk BBM, dan lain sebagainya. Ketiga, kemampuan mobil ini untuk operasional itu dalam 2 kali sehari ini juga harus menjadi bahan evaluasi juga. Baik, saya ke Pak Masrin lagi. Pak Masrin. Ya, Pak Masrin? Iya. Mohon mic-nya mungkin bisa di-on-kan, Pak Masrin? Ya. Baik, iya Pak Masrin, ini juga menarik terkait dengan salah satu yang menjadi penyumbang daripada banjir, lagi-lagi berbicara persoalan sampah. Nah, selain yang Pak Masrin sudah jelaskan beberapa edukasi-edukasi yang sudah dilakukan di beberapa titik, ada lagi enggak mungkin semacam edukasi yang dilakukan kepada warga agar ya jangan menggunakan saluran, jangan menggunakan sungai, artinya lebih memotivasi masyarakat untuk sadar. Ada enggak edukasi-edukasi serupa yang dilakukan sampai sejauh ini, Pak Masrin? Ya, kami sering melakukan giat lingkungan itu bersentuhan dengan masyarakat, memberikan pemahaman terkait dengan sampah yang ini bisa menyebabkan banjir. Jadi kalau kami dari penggiat ya Transero Toli-Toli ini, edukasinya itu kadang ke manajemennya yang kami masukkan kepada masyarakat terkait dengan sampah plastik kadang. Ya, jadi kami memberikan pemahaman kepada masyarakat Toli-Toli yang kami kunjungi itu untuk menyimpan sampah plastiknya itu. Nanti bank sampah mandiri Toli-Toli yang mengambilnya, dan itu akan ditukar, ya, ditukar apapun yang diminta ke bank mandiri, ke bank sampah mandiri Toli-Toli itu jadi
materi dari antara sampah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu Iya. yang kami kerjasamakan hari ini. Baik, ditahan informasinya Pak Masrin. Kita sudah bersama juga dengan Ustaz Amir Dacin dari Kabupaten Parigi Motong. Pak Ustadz? Iya, Pak. Iya, ini kita sambung lagi nih Pak Ustadz. Sempat terputus seperti itu Pak Ustadz. Ini masyarakat ingin mengetahui, ya, lebih kita kembali ke awal lagi. Ini bagaimana sebenarnya dari sisi pandangan agama Islam terkait mungkin dengan ya banyaknya masyarakat yang masih menggunakan saluran, masih menggunakan sungai untuk membuang sampah. Dari kacamata Islam seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Silakan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Yang pertama, agama Islam itu adalah agama yang memerintahkan untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan hidup. Bahkan dalam Islam, bab pertama dalam hukum fikih itu adalah tentang taharah. Dan ini luar biasa. Sampai-sampai dahulu ada seorang Yahudi masuk Islam karena sebab kebersihan dalam Islam. Nah, ini yang harus kita kembalikan, bagaimana masyarakat Muslim secara khusus dan semuanya bisa berpartisipasi ya agar kita bisa menjaga lingkungan hidup. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Masrin supaya banyak edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada andil secara khusus dari pemerintah, ada perhatian. Ini semua kalau bersinergi, maka insya Allah paling tidak akan mengurangi dampak sampah yang berserakan, baik itu di selokan, baik itu di sungai-sungai, apalagi dapat menyebabkan banjir. Karena dalam Al-Quran, Allah memang melarang kita untuk mencemarkan lingkungan atau berbuat kerusakan di lingkungan. Baik. Seperti yang Allah bilang, wala tufsidu fil ard ba'da islahihha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ya Allah. Baik, Pak Ustadz, apakah ini juga mungkin suatu teguran bagi umat manusia di muka bumi dengan adanya mungkin bencana banjir dan lain sebagainya yang ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri, katakanlah buang sampah bukan pada tempatnya di sungai dan lain sebagainya. Apakah ini juga merupakan suatu teguran, Pak Ustadz? Iya, sangat bisa dan itu dipastikan karena memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang itu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apa saja yang terjadi di antara kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Begitu juga dalam ayat yang lain disebutkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di darat dan juga di lautan, itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Di antara maksud tangan-tangan manusia di sini adalah tidak menjaga lingkungan, merusak alam, dan juga sebab yang lain karena adanya dosa-dosa dan maksiat. Nah, ini juga menjadi sebab adanya terkadang musibah, baik itu banjir dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kesadaran manusia agar mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi, agar mereka memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena ini juga adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merusak lingkungan di sekitar kita. Baik, ini terkadang juga muncul anggapan di tengah masyarakat. Ini kan saya baru kali ini membuang sampah di sungai ataupun di saluran. Ini bagaimana juga untuk menyadarkan mereka ini yang manusia-manusia seperti ini, Pak Ustadz? Iya, yang pertama perlu kita berikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat bahwa kita diperintahkan untuk memberikan contoh yang baik, bukan memberikan contoh yang buruk. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu misli kafa'ili." Siapa yang memberikan contoh yang baik kepada orang, khususnya dalam masalah sampai dia membuang sampah di tempatnya, dia tidak mencemarkan lingkungannya, maka dia ketika dilihat oleh orang, lalu orang mengikutinya, dia dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mencontohkan keburukan pada orang, maka dia dapat dosanya. Bukan persoalan, kan saya baru satu kali Pak Ustadz, kan saya baru sekali ini, Pak Masrin, misalnya begitu, dia ngomong ke orang, baru sekali semuanya. Bukan persoalan sekali, tapi jangan sampai kita memberikan contoh yang buruk pada orang, karena dari yang kecil akan jadi besar, seperti Allah. Baik, ditahan informasinya Pak Ustadz ya, saya ke Pak Sudirman Lagora lagi.
Pak Sudirman. Siap. Iya, ini bagaimana upaya kita Pak agar menyadarkan masyarakat kita lah Pak di wilayah Kabupaten Toli-Toli agar kejadian kemarin banjir yang merendam sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Toli-Toli tidak terulang lah, tidak terjadi. Apa upaya penyadaran kita Pak Sudirman di tengah keterbatasan sarana prasarana pendukung yang kita miliki Pak Sudirman? Ya, yang pertama mungkin partisipasi aktif seluruh stakeholder. Mungkin bukan hanya dinas lingkungan hidup, semua kita. Yang kedua, terima kasih banyak dari Bank Sampah dan sebagainya itu sudah ikut aktif dalam rangka menyuarakan bagaimana untuk Toli-Toli itu bersih. Tapi selanjutnya adalah masyarakat itu sendiri juga yang perlu, karena soal sosialisasi ini kan di mana-mana juga sudah ada sosialisasi, baik lewat televisi dan lain sebagainya. Tapi kami akan melakukan, tidak akan pernah berhenti, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendorong masyarakat itu untuk hidup sehat dalam lingkungan yang sehat, yang tidak membuat sampah sembarangan. Tetapi kita akan lakukan itu terus-menerus karena memang melakukan penyadaran masyarakat itu tidak mudah, membutuhkan proses waktu yang panjang. Baik, ditahan informasinya ya, pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong edisi Sabtu, 18 September 2021. Anda kami ajak untuk berinteraksi di 0852 4248 6001. Anda dapat bergabung, berbincang dengan narasumber kami terkait dengan topik yang coba kita bahas secara santai namun serius di pagi hari ini, dan tentu di 0852 4248 6001 Anda dapat bergabung berbincang dengan ketiga narasumber kami. Baik, Bapak-bapak narasumber, sebelum kita lanjut ke perbincangan session berikutnya, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Sepertinya tidak ada orang nih. Oh, ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini. Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak. Hanya sekali? Nanti kalau kamu berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak, sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu. Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki agar dapat dibuang pada tempatnya, memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai. Hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang baik. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik, masih bersama kami di program Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo, bersihkan sampah, hindari banjir. Di 0852 4248 6001 Anda kami tunggu atensinya pendengar di pagi hari ini. Seperti di program Opini Publik pagi tadi, memang banyak saran, banyak masukan dari masyarakat kita di wilayah Toli-Toli Buol dan Parimo terkait bagaimana sebenarnya persoalan penanganan sampah. Ada yang menyarankan membuat tempat sampah di depan rumah. Kemudian juga lagi-lagi ini berbicara persoalan kesadaran pribadi kita. Kesadaran masyarakat kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebab dengan kondisi tersebut tentu akan berdampak pada, ya, jika musim hujan tiba, lagi-lagi daerah kita bukan cuma Toli-Toli, Buol, Parigi Motong pun seperti itu, akan terdampak banjir. Ini yang kita coba diskusikan dan tentu kita berharap ada jalan keluar yang coba dihasilkan pada kesempatan pagi hari ini yang berguna bagi masyarakat di Toli-Toli, Buol, dan Kabupaten Parigi Motong. 0852 4248
Pak Sudirman. Pak Sudirman? Iya, ini di opini publik pagi tadi banyak masukan, banyak saran dari masyarakat kita. Ini terkait juga dengan salah satu faktornya adalah bagaimana kesadaran masyarakat kita. Banyak yang menilai masyarakat belum sadar sepenuhnya seperti itu untuk patuh taat pada aturan buang sampah dan sebagainya. Ada juga yang menyarankan seperti ini bahwa perdanya lebih digenjot lagi, lebih dipertegas lagi sanksinya. Bagaimana Pak Sudirman? Iya, jadi kalau persoalan itu sekarang ini kan abstrak, Pak. Ya, Pak. Nah, tidak bisa kita lihat langsung. Ada orang yang sudah sadar tapi pura-pura tidak sadar. Ini juga jadi persoalan. Iya. Ya. Contoh kasus begini. Daerah wilayah kecamatan Baulang itu kebanyakan itu penduduknya pegawai negeri sipil. ASN. Nah, seharusnya ASN itu sendiri sudah paham tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Tidak sembarang buang. Tapi bukan berarti bahwa kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu tetap akan berupaya melakukan edukasi-edukasi pada masyarakat. Supaya yang tidak paham menjadi paham, yang sudah paham dia bisa melakukan apa yang dia pahami. Iya. Dan tidak pura-pura paham seperti itu Pak Sudirman ya? Ya, itu masalahnya ya situ. Jadi memang satu hal yang sangat susah. Saya ini mantan penyuluh Pak. Jadi merubah perilaku petani sama dengan merubah perilaku masyarakat pada umumnya dari tidak tahu menjadi tahu. Iya. Dan dari tahu dia berbuat apa yang dia tahu, dia aplikasikan apa yang dia tahu. Dan kita berharap tidak pura-pura tahu lah seperti itu Pak Sudirman ya. Ya, kira-kira ada beberapa mengatakan bahwa yang susah itu Pak membangunkan orang yang pura-pura tidur Pak. Iya. Banding kita membangunkan orang yang tidurnya kalau kita bangunkan dia kaget Pak. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya ke Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz Amir. Silakan Pak. Mungkin Pak Ustadz sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi. Ini bagaimana komentar Pak Ustadz? Menyadarkan orang ini bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, yang pertama tentu hendaknya kita tidak bosan-bosan untuk terus memberikan edukasi. Karena boleh jadi penyampaian yang pertama belum mereka dengarkan. Yang kedua belum mereka dengarkan. Tapi boleh jadi himbauan-himbauan yang ketiga, keempat dan seterusnya bisa didengarkan oleh masyarakat. Yang kedua, berikan contoh teladan. Siapapun kita, ya baik dari pemerintah, masyarakat, pegiat sosial, pegiat lingkungan, semua memberikan contoh, memulai memberikan contoh kepada orang, maka nanti orang akan mengikutinya. Karena sebagaimana disebutkan tadi, memang merubah orang itu sulit. Maka dibutuhkan bukan hanya sekedar himbauan, tapi ada contoh, ada langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus memperbanyak mendoakan. Karena hati orang itu ya berbeda-beda. Iya. Hati orang itu di tangan Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk, supaya mereka bisa sadar, apalagi ini terkait dengan lingkungan hidup. Yang nanti kalau tidak dijaga, maka akan banyak ya bencana-bencana, misalnya banjir, seperti yang sudah terjadi. Ini sama dengan lagu Pak Ustadz ya, hati orang siapa yang tahu, seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, karena hati itu mudah berubah-ubah. Maka dia karena mudah berubah, maka Nabi SAW ini karena dalam sudut pandangan Islam mengatakan kita mendoakan orang, apalagi dalam keistiqomahan untuk berbuat yang baik itu didoakan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din atau ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam hal-hal yang baik. Dalam agama, dalam keistiqomahan, hal-hal yang positif, semua kita minta. Nah, ini paling tidak 3 hal yang bisa saya sarankan. Yang pertama tadi adalah jangan bosan terus melakukan edukasi, penyampaian kepada masyarakat. Yang kedua, berikan contoh. Dan yang ketiga, sertakan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka hati yang mudah menerima. Seperti itu. Iya Pak Ustadz, di setiap pekerjaan itu tidak menutup kemungkinan ada juga tantangannya. Nah, menyadarkan masyarakat tentu menjadi salah satu tantangan terbesar. Apalagi ini sudah menjadi tabiat, ini sudah menjadi budaya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Ini tantangan terbesar juga Pak Ustadz ya, menyadarkan mereka yang tidak terbiasa. Iya, baik. Ya, tentu ini adalah merupakan tantangan dan setiap tantangan harus dilewati. Karena badai itu pasti berlalu. Iya, sama dengan lagu Pak Ustadz ya. Iya. Ya, sama dengan lagu, badai pasti berlalu.
Badai pasti berlalu, dan ada ayat yang menegaskan inna ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan pasti setelahnya itu adalah kemudahan. Gitu. Kalau ada kesulitan, ada banyak tantangan, pasti setelahnya kemudahan. Yang penting kita terus bersabar, terus berusaha, dan jangan pernah berputus asa, harus bersifat optimis. Iya. Harus ada sikap optimis untuk itu. Kita yakin pasti bisa dengan kinerja, dengan ketulusan, keikhlasan. Seperti kata para ulama, maka Allahu yabqa, apa-apa yang disertai dengan niat yang ikhlas, tantangan apapun itu akan sirna dan akan langgeng apa-apa yang kita harapkan di tengah-tengah manusia. Niat juga harus disertai dengan ikhtiar yang ikhlas, yang tulus, Pak Ustadz ya. Seperti itu, karena telah diterangkan bahwa innamal a'malu binniyat. Iya. Ya, perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Dia dapat pahala atau tidak tergantung dengan niatnya. Dan ulama katakan, ma baqiya, apa-apa yang makan Allah, bahwa ya apa yang karena Allah pasti akan berjalan terus. Pasti ikhlas dan akan berjalan terus. Tapi tidak kalau akan berhenti. Tapi kalau niat kita sudah tulus, sudah ikhlas, ini akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, Pak Ustadz ya. Ya, tentunya, karena disebutkan bahwa keikhlasan itu semakin menambah banyaknya pahala. Semakin ikhlas orang, semakin banyak pahalanya. Apalagi ditandai dengan bertambahnya kesabaran. Karena banyak tantangan, banyak masyarakat yang tidak mau mendengar, banyak masyarakat yang mungkin ya belum mau sadar. Dengan kesabaran pahalanya tanpa batas. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Iya, baik. Ditahan informasinya Pak Ustadz. Saya ke Pak Masrin Gafar lagi, pegiat lingkungan, Ketua Transhero Toli-Toli. Pak Masrin. Iya, Pak Masrin masih bersama kami pagi hari ini, Pak Masrin? Iya. Masih. Iya, ini kalau dari pegiat lingkungan sendiri seperti Pak Masrin, tantangan terberatnya apa sih Pak sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat agar mereka cinta lingkungan, kemudian agar mereka ya itu tadi kembali ke persoalan awal, agar mereka tetap patuh dan taat pada aturan membuang sampah minimal seperti itu. Apa tantangannya Pak bagi pegiat lingkungan sendiri Pak? Ya, terima kasih. Saya menyimak tadi Pak Sudirman itu. Jadi membangunkan orang yang tidur itu mudah daripada membangunkan orang yang pura-pura tidur. Kemudian dari Pak Ustaz tadi mengatakan memberikan edukasi itu pemahaman tidak semua SDM akan sama. Nah di sini saya melihatnya juga memberikan edukasi terhadap masyarakat yang pura-pura tidak tahu. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kami dari penggiat lingkungan itu langsung terjun langsung memberikan edukasi langsung ya dengan mereka. Dengan ketersinggungan itu bagi kami mereka itu akan tertarik dengan dengan lingkungannya sendiri ya, dengan lingkungan sendiri terutama apalagi di Kabupaten Toli-Toli ya, itu membuang sampah sembarangan. Karena ini kami juga melihat dari masyarakat yang pura-pura tidur ya, mengatakan bahwa ada sudah yang instansi yang menangani persoalan sampah. Ini yang sangat tantangan bagi kami untuk menyadarkan itu. Soalnya mereka tidak tahu tentang keadaan instansi yang menangani itu seperti yang dikatakan tadi, persoalan transportasi ini terbatas. Ya. Artinya mungkin Pak Masrin ini masih opini yang salah yang seperti itu ya? Iya. Soalnya mereka sudah berharap ketergantungan dengan persoalan instansi yang menangani sampah itu. Tetapi kita tidak. Baik. Baik. Ditahan informasinya Pak Masrin. Ada Anissa akan bergabung dengan kita di line telepon pagi hari ini. Silakan Ibu Anissa di Toli-Toli. Saya mau bertanya sama Pak Ustaz yang ada di Parigi Motong. Bagaimana jika ada masyarakat yang suka membuang sampah sembarang tempat, walaupun sudah seringkali dinasihatin atau ditegur, tapi masih banyak yang tidak mau mendengar. Tindakan apa yang harus dilakukan agar mereka bisa punya kesadaran? Baik, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Anissa di Toli-Toli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ustadz Amir langsung nih. Silakan Pak Ustadz Amir ditanggapi Ibu Anissa di Toli-Toli ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Anissa sudah bergabung. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Langkah yang Ibu Anissa sudah lakukan yang pertama tadi sudah tepat, sudah benar, yakni memberikan nasihat agar tidak buang sampah sembarangan. Dari nasihat itu, insya Allah nanti akan berbekas. Kenapa? Karena sudah ada yang pernah dia dengar. Manusia terkadang sering lalai karena tidak pernah mendengar sesuatu yang baik. Jadi langkah pertama yang sudah memberikan nasihat itu sudah bagus. Tinggal
jangan bosan-bosan terus memberikan nasihat. Iya. Karena ini perintah dalam Al-Quran, watawasau bil haq, saling ingat mengingatkanlah kalian dalam kebaikan. Iya. Yang kedua, sudah sering kali dinasehati, ternyata juga dia belum mau sadar, belum mau berubah. Nah, langkah yang selanjutnya itu berikan contoh atau berikan sarana di situ yang kita mampu. Nah, taruhkan di situ tempat pembuangan sampah yang mungkin milik pribadi kita. Tidak apa-apa berkorban, karena ini berkaitan tentang memberikan keteladanan, mengharapkan pahala dari situ. Mudah-mudahan nanti dia sadar, iya ya, sudah diletakkan lagi di sini oleh orang lain. Kenapa saya tidak taruh di tempatnya ini sampah? Dari situ dia akan berpikir, dia akan merenung bahwa orang peduli dengan kebersihan. Kenapa saya tidak? Baik. Ditahan informasinya Pak Ustadz, Bapak-Bapak narasumber. Ada Pak Ali Baba di Lantapan, tuli-tuli mau bergabung dengan kita. Silakan Pak Ali Baba di Lantapan. Iya. Assalamualaikum. Mohon maaf karena saya baru masuk mendengar ini, jadi saya tidak dengar. Mohon radio monitornya diperkecil Pak Ali Baba, feedback penerimaan kami. Ya. Kita berbicara tentang sampah dan penataan lingkungan. Jadi langsung saja saya ke pertanyaan, apakah Kabupaten Toli-Toli ini sudah melaksanakan kajian tentang penataan sampah dan penataan drainase yang mengakibatkan banjir? Karena itu sangat penting sekali kita kajikan. Berarti kita datangkan semua instansi yang terkait, yang khususnya pengelola atau konsultan perencana tentang penataan lingkungan kota. Nah, ini perlu sekali karena kita ini harus tahu dampak lingkungan, dampaknya, nampaknya, manfaatnya ke masyarakat, supaya masyarakat merasakan apa yang sudah dikaji baru direncanakan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudirman langsung ditanggapi, dijawab apa yang disampaikan Pak Ali Baba di Lantapan tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ali Baba dari Lantapan. Ya, memang persoalan yang lainnya juga masalah drainase. Ya. Drainase kita ada beberapa tempat yang berpotensi debit air itu tinggi, itu kecil. Contoh di daerah rumah sakit. Ya, daerah rumah sakit itu istilahnya daya tampung air itu tidak cukup untuk pada kondisi-kondisi curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya tadi ada Pak Ustaz sampaikan ini harus kita memberi contoh. Coba jalan-jalan ke Jalan Bangau, Pak, lorong Bangau kanan, Pak, itu kompleks rumah saya. Itu salurannya terjaga dan bersih, Pak. Iya. Pak. Baik. Jadi makanya itu pas di daerah saya itu memang kita warga di sana bilang kita tidak mau kerja bakti di tempat lain, kita kerja bakti di saluran kami masing-masing. Terbukti memang bersih. Baik. Ini salah satu contoh di kegiatan. Iya, ditahan informasinya Pak Sudirman. Ada Pak Mansur di Tadulako 3 bergabung dengan kita. Silakan Pak Mansur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mansur. Begini Pak, kalau istilahnya hanya difokuskan kepada masyarakat itu sebab karena begini, pada waktu penggerakan pertama itu sampai pembersihan itu masyarakat kebetulan di Tadulako sini yang saya lihat itu kan dikumpul itu sampah di depan rumah. Cuma kalau sudah berhari-hari tidak diangkat, berminggu-minggu, maka anjing apa semua hambur. Maka busuklah di sekitar situ. Nah, saya kan buang di lokasi saya. Akhirnya orang itu ikut-ikutan. Coba Pak, bagaimana itu artinya langkahnya pemerintah daerah untuk mengatasinya itu kendaraan supaya dijemput sampah itu. Kalau ini berhari-hari bagaimana? Pada akhirnya sekarang ini yang saya lihat Pak dengan mata kepala sendiri, orang itu lebih banyak buang kalau air naik sudah buang. Nah, kita mau tegur, kan susah kalau orang tua kita tegur.
Kira-kira artinya langkah kita itu bagaimana? Baik. Kalau kita masalahkan masyarakat misalnya begini-begini, tapi yang mengangkut ini yang tidak ada. Baik. Nah, ada satu lagi Pak yang saya mau tanyakan. Kebetulan ini kan di kelurahan Panase kan ada kendaraan yang angkat sampah itu. Cuma begini, lebih banyak barangkali angkat barang daripada sampah. Baik. Kira-kira bagaimana itu? Baik. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur di Tadulako 3. Pak Sudirman? Ya. Mungkin sudah menyimak Pak Sudirman. Silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mansur. Iya, terima kasih Pak Mansur. Memang persoalan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi memang tidak bisa hanya satu sisi disalahkan. Terus untuk pengangkutan sampah di beberapa rute itu memang kami itu kewalahan. Makanya ada beberapa rute biasanya kita angkut sampah itu, apalagi di lorong itu biasanya 1 minggu 1 kali. Nah, yang kita utamakan itu daerah-daerah poros jalan, keterbatasan tadi. Yang kedua, memang yang disampaikan tadi mungkin persoalan bentor yang mengangkut sampah digunakan pada pengangkutan lain. Nah, ini mungkin keterkaitan dengan bentor yang berada di wilayah kekuasaan kelurahan, ya, kotaku punya. Nah, ini juga memang perlu dibicarakan kembali masalah kotak ini supaya bisa juga maksimal membantu kami dalam rangka pengangkutan sampah yang berada di kelurahan-kelurahan. Demikian, Pak. Iya, baik. Saya ke Pak Ustadz Amir terlebih awal sebelum ke Pak Masrin. Pak Ustadz. Ya. Baik, terkait dengan fenomena ini sebagai Ustadz dan tentu sebagai ulama, apa yang Pak Ustadz ingin harapkan sebenarnya dengan kondisi ini agar tidak terulang lah seperti itu? Penyadaran apa yang Pak Ustadz ingin sampaikan kepada masyarakat kita, baik di Toli Buol, lebih khusus lagi di Kabupaten Parigi Motong, Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Saya tadi semua sudah saya simak dengan baik dan sudah dijawab, dijelaskan, disampaikan semua antara harapan, keinginan, semua sudah disampaikan. Dan dari sudut pandang Islam tentu kami menghimbau, menyampaikan kepada masyarakat dan juga himbauan kepada pemerintah, ini harapan kepada mereka agar terus menjalin kerjasama, komunikasi yang baik, masyarakat dengan pemerintahnya, pemerintah dengan masyarakatnya. Jika antara pemerintah dan masyarakat saling membantu, saling menyayangi, saling memudahkan, pasti akan tercapai apa-apa yang kita inginkan. Pasti itu akan tercapai. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri disebutkan wal mu'minina wal mu'minatum ba'duhum awliya'u ba'din. Antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu harus saling topang menopang, saling bantu membantu. Memang tidak bisa dipisahkan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, kalau ada beberapa kejadian-kejadian di masyarakat, misalnya tadi dari penanya ada mobil angkutan yang harusnya muat sampah tapi ternyata terkadang tidak difungsikan, atau bahkan hanya lebih banyak memuat barang-barang yang lain daripada sampah. Nah, ini harus menjadi perhatian dari pihak pemerintah, walaupun disarankan tadi ini di wilayah kelurahan masing-masing. Namun ketika ini sudah disampaikan secara luas, harus ada antisipasi dari pemerintah yang punya kapasitas yang lebih luas, yang lebih didengar untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada anggota-anggota pekerja yang harusnya memuat sampah, agar mereka bisa muat sampah itu dan tidak berlama-lama di depan rumahnya masyarakat. Karena ini yang menjadi antara keinginan dan masalah. Nah, ketika itu kita bisa perhatikan bersama, saya yakin pasti di sekitar kita akan bersih, akan sehat, dan tidak tercemarkan. Dan ini tidak akan mengundang insya Allah banjir, kalau semua memperhatikan ini dengan baik. Ada ayat dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang tidak menimpa hanya orang-orang yang berbuat zalim saja, atau orang-orang yang berbuat kerusakan saja, tapi akan menimpa semua. Artinya apa? Harus menjadi perhatian. Ya, tidak boleh kita lepas tangan dari ini semua. Semua kita harus berpartisipasi, baik dari pemerintah ataupun masyarakatnya, semua berpartisipasi. Karena ketika datang musibah, misalnya banjir, itu terkadang tidak menimpa hanya orang yang berbuat saja, tapi orang-orang yang tidak berbuat itu juga akan kena imbasnya. Nah, jadi ini menjadi perhatian bersama supaya lingkungan di sekitar kita sehat,
terjauhkan dari berbagai macam musibah, banjir dan sebagainya dengan adanya kepedulian dan perhatian dari kita semua. Saya kira begitu. Ya, baik. Pak Ustadz, terima kasih atas kebersamaannya dan pencerahannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian saya ke Pak Masrin sebelum ke Pak Sudirman. Pak Masrin. Pak Masrin. Siap. Iya, ini kita sudah di sesi terakhir diskusi kita, dialog kita. Apa yang Pak Masrin ingin sampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli terkait dengan kondisi ini, Pak Masrin? Ya, terima kasih. Saya hanya memberikan edukasi terkait dengan kepedulian lingkungan sampah Kabupaten Toli-Toli. Ya, marilah kita kerjasama antara masyarakat dan instansi yang terkait. Ya, perlunya kesadaran, saling memberikan solusi untuk mengurangi sampah serta menghindari banjir di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian untuk pemerintah, saya sebagai penggiat lingkungan memberikan masukan kepada pihak pemerintah agar kiranya memberikan edukasi terhadap masyarakat, ya, himbauan-himbauan terkait dengan buang sampah, terkait dengan pemanfaatan sampah, karena sampah itu bisa juga meningkatkan ekonomi, ya, bisa jadi ekonomi terkait dengan sampah plastik. Jadi ini sebenarnya kalau untuk menghindari sampah, penumpukan sampah, semestinya juga tidak terlepas dari kontrol dari pihak kelurahan, supaya apa yang dikatakan oleh Pak Mansur tadi terkait dengan bantuan bentor itu bukan hanya dipergunakan secara pribadi atau pengangkutan barang, ya, itu kontrolnya dari kelurahan agar tepat guna terkait dengan pengadaan itu. Baik, terima kasih Pak Masrin Gapar, pegiat lingkungan sekaligus Ketua Transhero Kabupaten Toli-Toli sudah bergabung dan berbincang di pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Masrin. Saya ke Pak Sudirman. Pak Sudirman. Siap. Iya. Apa yang Pak Sudirman ingin sampaikan kepada masyarakat kita? Ini sekaligus closing statement dari Pak Sudirman. Ya, terima kasih. Yang pertama saya terima kasih ada beberapa masukan, terutamanya Pak Ustaz. Ada beberapa ayat yang berhubungan dengan lingkungan. Kedua, Pak Masrin, pegiat lingkungan, sudah banyak berupaya kolaborasi dengan bank sampah dan lain sebagainya. Kedua juga dari penanya. Jadi yang pertama, yang terakhir pada sesi ini saya sampaikan, mari kita kerjasama yang baik, semua stakeholder, masyarakat dan kami juga dari pemerintah, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Toli-Toli. Harapan kami pada masyarakat, mari kita buang sampah pada tempat yang seakan. Kalau ada sampah yang bertumpuk, segera menghubungi kami di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tidak ada yang terangkat, segera kita eksekusi. Kira-kira itu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segalanya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber sudah bergabung, sudah memberikan pencerahan pada kesempatan kali ini di Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo. Semoga yang coba kita perbincangkan tentu bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan drainase atau got atau sungai sebagai tempat ataupun alternatif untuk membuang sampahnya. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung dan sudah memberikan kritikannya di pagi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas, presenter Anda, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.